Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kita mencoba ya menganalisis peluang lolos ASN P2 dan P3 di sekolah induk dan non induk berdasarkan observasi ya. Di sini kita istilahnya memprediksi sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan memastikan ya, karena untuk kepastiannya itu tentunya dari pemerintah pusat. Tapi kita memprediksi berdasarkan aturan-aturan yang ada dan berdasarkan jadwal resmi dari Panselnas dan BKN tentunya Bapak Ibu ya. Yang mana kita lihat ya bahwa batas untuk pengolahan hasil penilaian observasi itu terakhir tanggal 13 Desember 2022. Jadi setelah tanggal 13 Desember 2022 tentunya sudah didapatkan ya hasil untuk P2 dan P3, dan tentunya itu akan diumumkan nantinya di website ya daerah masing-masing. Dan bisa juga muncul keterangan lulus tidak lulus observasi, lulus ASN melalui observasi di portal akun SSCSN masing-masing P2 dan P3 seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait ASN P3K Guru di tahun 2022. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita langsung mulai saja. Disclaimer konten terlebih dahulu sebelum admin melanjutkan video ini. Admin ini menginformasikan bahwa apa yang kami bahas di sini adalah ini berdasarkan data yang ada, berdasarkan aturan, dan tentunya untuk keputusan final itu tetap dikembalikan ke pemerintah pusat. Jadi apa yang kami sampaikan sebagai konten kreator itu bersifat prediksi Bapak Ibu ya, itu bersifat analisis ya, seperti itu. Baik, kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya bahwasanya terkait dengan peluang ya, peluang lolos bagi P3K 2022 khusus untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, Bapak Ibu tentunya harus memahami bahwa jika kita bandingkan antara P2 dan P3, tentunya yang paling diprioritaskan untuk mengisi formasi melalui jalur observasi adalah pelamar P2, yang mana kita ketahui pelamar P2 itu adalah THK2 atau yang dulu kita kenal dengan istilah kategori 2. Itu sebenarnya yang menjadi target dari pemerintah yang utama dulu untuk dituntaskan. Kenapa? Karena P2 ini atau THK2 ini yang terdapat di database BKN itu sudah sangat lama mengabdi Bapak Ibu. Sudah banyak yang sudah tua Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita melihat kondisi formasi dalam instansi, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya analisis peluangnya berdasarkan prediksi yang kami buat di sini. Di sini ada keterangan lulus dan di sini juga ada keterangan tidak lulus. Misalkan ya, ini adalah formasi guru kelas. Jumlah formasi guru kelas dalam satu instansi, anggaplah instansi Cemara, itu adalah 50 formasi yang masih tersisa yang belum diisi oleh P1 ya, karena penempatan P1 kan sudah ada. Jadi masih ada sisa formasi 50 yang tersisa. Nah, ini yang bisa diperbutkan nantinya di P2 dan P3 dan P4 Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah misalkan jumlah P2-nya itu adalah 5 ya, 5 P2, kemudian jumlah P3 itu adalah 200 orang ya yang masuk dalam P3. Nah, kalau kita melihat perbandingan antara jumlah pelamar P2 dan P3 dengan sisa formasi yang ada, tentunya kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, tanpa kita hitung itu bakalan banyak yang tidak lulus observasi karena akan ditarik berdasarkan peringkat terbaik Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan jumlah sisa formasi itu 50, maka yang akan lulus di sini adalah 50 Bapak Ibu ya. Maka yang akan lulus di sini adalah 50. Siapa saja yang lulus? Tentunya yang akan diperhitungkan dulu adalah statusnya. Kalau dia P2, kemudian nilai observasinya oke, maka dia akan kelima guru P2 ini akan masuk dalam kategori lulus. Sisanya nanti itu akan ditarik dari data terbaik atau hasil seleksi observasi terbaik dari pelamar prioritas 3. Kan asumsinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nantinya ini tidak bisa diangkat semua karena jatah untuk guru kelas itu anggaplah 50. Jadi ada sekitar 155
orang yang belum terangkat berdasarkan hasil penilaian observasi. Dan tentunya itu juga berlaku untuk formasi guru PAI SD, PJOK SD, dan PJOK SMP. Ini berdasarkan aturan yang kita dapatkan Bapak Ibu ya, bahwa untuk penempatan itu berdasarkan status dulu P2 P3, kemudian berdasarkan nilai terbaik, setelah itu berdasarkan usia, dan masih sama itu berdasarkan masa kerja. Logikanya seperti itu. Nah, di sini ada 4 sebenarnya yang menjadi penyebab utama sehingga pelamar prioritas 3 itu tidak lulus ASN melalui jalur observasi meskipun sebenarnya secara nilai itu bagus. Jadi penyebab pertama adalah P3 dengan nilai observasi bagus tidak lulus karena formasi diisi oleh P2. Ini masuk akal Bapak Ibu ya, karena memang P2 itu diprioritaskan untuk menuntaskan sisa kategori 2. Itu menjadi penyebab ya. Misalkan dalam satu instansi ya, di sekolah induk misalkan ada 2 gurunya, 1 P3, 1 P2. Ada satu formasi. Jadi secara otomatis akan diisi oleh P2 sepanjang nilai observasi dari P2 itu masuk kriteria atau ketentuan. Logikanya seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah sisa formasi yang diperebutkan di instansi sedikit. Nah, ini yang terjadi. Ada pelamar P1, P2 atau P3 yang sebenarnya nilainya bagus tapi tidak lulus karena memang sisa formasi yang diperebutkan di instansi itu sangat sedikit dan lebih banyak pelamarnya. Seperti itu ya. Kemudian ketiga, nilai observasi tinggi tapi kalah usia dan masa kerja. Ya, ini masuk akal juga ya. Ada ya, ada. Ini masuk akal Bapak Ibu ya. Nilai observasi si A dengan si B itu sama-sama tinggi, tetapi ada perbedaan di bagian usia dan statusnya sama-sama P2 atau sama-sama P3, maka salah satunya akan lulus kalau memang formasinya cuma 1. Logikanya seperti itu ya. Kemudian di sekolah induk kelebihan guru dan di instansi tidak ada sekolah kekurangan guru. Nah, ini yang menjadi penyebab sehingga formasi tidak bisa dipindahkan ke sekolah yang ditempati oleh pelamar yang menjadi pemenang pertama di seleksi observasi. Karena memang di sekolah induknya itu sangat kelebihan guru. Sedangkan anggaplah di instansi itu tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Nah, ini berdasarkan prediksi kami Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan prediksi kami terkait peluang lolos bagi pelamar P2 P3 di seleksi P3K melalui jalur observasi. Tapi sekali lagi kita disclaimer konten Bapak Ibu ya, bahwasanya penentu akhir adalah tentunya dari pusat ya. Mudah-mudahan saja ada kebijakan-kebijakan terbaru nantinya untuk P1, P2 dan P3. Ini hanya sebatas prediksi kami Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat untuk 3 urutan pengisian formasi terkait dengan peluang mengisi formasi. Bapak Ibu bisa memperhatikan ya di sini. Ini ada sekolah induk, ada 2 formasi. Ada 4 guru honorer yang ikut observasi. Kesemuanya ini sekolah induk. Kita tarik dari data sederhana. Jadi kalau kita lihat status, maka Pak Mamat ini pasti akan mengisi satu formasi karena dia adalah P2 Bapak Ibu ya, dan nilainya juga bagus. Dan kebetulan keempat nilainya ini sama-sama mendapatkan nilai 100. Nah, untuk Pak Mamat ini sudah mengunci satu formasi karena dia adalah P2 Bapak Ibu. Nah, ini yang P33 kebetulan nilai akhirnya ini sama semua, maka nanti akan dilihat usia ya dengan masa kerja. Misalkan usia Bu Nana ini 50 tahun. Usia Pak Roni 40 tahun, usia Bu Sintia anggaplah 30 tahun. Maka yang paling tua di sini itulah nantinya akan mengisi formasi karena nilai akhir sama sehingga yang akan dilihat adalah usia. Kalau usia masih sama maka akan dilihat masa kerjanya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya kalau kita melihat aturannya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada 3 kondisi bagi pelamar P2 dan P3 Bapak Ibu ya yang lolos observasi. Yang pertama itu adalah bisa jadi formasi berpindah ke sekolah pemenang ya. Kalau memang di sekolah pemenang itu tidak ada formasi tapi ada kebutuhan dan dia mendapatkan nilai terbaik, maka bisa jadi formasinya itu berpindah ke sekolah pemenang. Kemudian formasi bisa saja dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru ya. Jadi misalkan ada pemenang karena sudah tidak ada lagi geser-menggeser. Bisa jadi itu akan dipindah, formasi akan berpindah ke sekolah kekurangan guru tanpa menggeser guru honorer induk lainnya. Kemudian guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Kenapa? Kasusnya itu seperti ini. Misalkan dalam instansi itu yang menjadi pemenang adalah guru yang kelebihan guru di sekolahnya. Sedangkan di instansi itu memang sudah tidak ada lagi kekurangan guru, sehingga nantinya akan ditentukan lagi pemenang kedua.
Nah, pemenang kedua inilah yang ada formasi di sekolah induknya, itulah yang akan menjadi pemenang untuk menjadi ASN melalui jalur observasi dan mendapatkan penempatan. Kemudian, bagaimana kita mengecek hasil kelulusan observasi P2 dan P3? Memang belum ada ya, belum ada secara resmi di mana kita bisa melihat hasil observasi. Tapi kalau menurut prediksi admin, untuk hasil observasi itu tentunya tidak jauh-jauh dari akun portal SSCASN Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat ya, cek secara berkala di akun SSCASN. Kenapa? Karena untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian itu terjadi di tanggal 3 sampai 13 Desember. Setelah tanggal 13 Desember baru masuk pelamar umum. Nah, untuk pengumuman secara keseluruhan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Itu tepatnya di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023. Baik, seperti itu ya informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Semoga ada manfaatnya, dan disclaimer konten ini hanya sebatas prediksi dan bukan informasi resmi ya. Bapak Ibu tetap tunggu informasi resmi dari Panselnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.